Hadi As-Segaf masih membahas tentang masalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada saat yang lalu sudah kita sebutkan tentang keadaan ini. Dan beliau Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan bahwa dalam qasidahnya wa aqsa muradi ridha'uka daimul hal, dan sesungguhnya puncak harapanku, kata beliau, adalah ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah disebutkan pula Al-Habib Ali bin Abdullah Az-Segaf apabila mau meninggalkan satu majlis, duduk daripada majlis, beliau mengatakan apa? Ya man ridahu amali ikhtim bi khairi amali. Wahai keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai puncak harapanku, maka beliau mengatakan ikhtim bi khairi amali, jadikan ya Allah akhir usiaku ini adalah amal yang paling baik. Jadikan akhirnya usianya adalah akhir dalam keadaan amal yang paling baik. Dan seorang muslim, katakan oleh beliau Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, bahwa seharusnya dalam setiap perkara menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasrah dengan Allah, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha itu lapang dadanya. Jangan namanya ridha tapi masih ada penolakan di hati, kok gini ya saya, kok gini saya. Ini berarti masih belum benar-benar ridha di dalam hatinya. Dan apabila seseorang sudah sampai pada puncaknya ridha, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan satu ilmu yang luar biasa kepada hamba-hamba yang semacam ini. Sebagaimana disebutkan di sini kisah daripada Gunun Al-Misri. Gunun Al-Misri ini adalah seorang yang saleh, seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah tasawuf yang mengambil daripada kisah-kisah beliau. Beliau minta doa sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk ditampakkan nanti teman saya di surga itu siapa. Ini orang-orang saleh semacam ini ya. Nanti jangan kita minta seperti ini, kita belum sampai. Dia sudah tahu insya Allah masuk surga ya. Cuma dia ingin tahu temannya siapa nanti di dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala tampakkan di dalam mimpi bahwa sesungguhnya teman kamu di surga itu namanya Raihana, seorang wanita namanya Raihana. Fil Kufah, ada di kota Kufah. Fasara ila Kufah, maka dia cari Gunun Al-Misri ini ke Kufah. Sampai di Kufah dia tanya kepada orang-orang di situ, hal indakum imra'ah tusama Raihana? Adakah orang wanita yang namanya Raihana? Kalau ada. Kalau lain dia, anak dia itu. Kalau lahu minha kenangan. Dia itu seorang penggembala kambing. Ya. Di akhir balad bil Ujrah, jauh sana tempatnya, dan cuma di kota, di daerah desa sana. Ya. Fil makan al-fulani dan jabal al-fulani, tempatnya gunung. Ya. Mau ke sana kamu naik di sana. Nasara ilaiha, maka beliau datang ke tempatnya dan didapati ada seorang wanita sedang gembala kambing. Ya. Maka assalamualaikum, ya. Salam bagi kamu. Ya. Maka waalaikumsalam, dijawab oleh beliau. Maka man anti. Gunun Al-Misri tanya, kamu ini siapa namanya? Qala amatullah, hambanya Allah. Ya. Amatullah, hambanya Allah. Kalau laki-laki kan Abdullah, dia itu wanita, maka beliau mengatakan amatullah, saya ini adalah hambanya Allah. Maka Gunun Al-Misri mengatakan kuluna abidullah wa imah. Ya, kita ini semuanya ya hambanya Allah, baik laki-laki maupun wanita. Nasmuka alladzi samatka bihi samati ummuki. Ya, siapa nama kamu yang dikasih oleh ibu kamu itu waktu kamu lahir siapa? Qalat wa madza turid min ismi. Ya. Kamu pingin apa? Tanya-tanya nama saya. Ya. Ditanya oleh wanita tersebut. Maka laha alasti rafiqati fil jannah. Ya. Apakah bukan kamu itu adalah teman aku nanti di surga kelak? Ya. Ditanya semacam itu. Qalat lahu alasta Gunun Al-Misri. Ya. Wanita itu langsung bicara, kamu itu yang namanya Gunun Al-Misri. Dia pun sudah tahu. Ya, dia pun sudah tahu bahwa temannya nanti di surga adalah Gunun Al-Misri. Ketika ditanya, kamu itu teman saya nanti di surga, oh berarti kamu Gunun Al-Misri. Ya, karena
Man a'lamaka bi ismi, kamu ini tahu ini dari mana kok tahu nama saya Durnun al-Misri. Wa kaifa wasalati ila hadzal maqam, kok bisa kamu itu sampai pada derajat semacam ini, tahu teman kamu di surga siapa Durnun al-Misri, baru tahu setelah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Faqalat birridha, saya dapatkan itu semua dengan apa? Ridha. Saya dapatkan ilmu tentang ini, ilmu tentang itu, sampai mengetahui siapa temannya di surga kelak, itu dapatnya dari mana? Dengan ridha. Ma aqamanillahu fi maqamin illa raditu bihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendudukkan saya di suatu tempat dalam suatu keadaan kecuali aku ridha. Mau jadi apa istilahnya tukang ternak kambing, ya ridha. Mau dapatkan harta, ya ridha. Mau dapatkan kekurangan, ya ridha. Maka beliau katakan di sini, fa in kana raha syakaratu alaihi wa in kana syiddah sabaratu alaiha. Kalau dalam keadaan lapang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku diberikan suatu keadaan yang sulit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku sabar dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya ridha. Jangan stres, jangan bingung keadaan sekarang semacam ini. Yang sulit bukan Anda saja. Banyak orang yang juga sulit, bahkan lebih sulit daripada kita semua. Sehingga kita tidak usah kemudian merasa putus asa, ya, merasa putus asa dari keadaan semacam ini yang menimpa seseorang. Berharaplah terus kepada Allah, dan kita akan ditanya dengan amal kita, bukan ditanya sama amal orang lain. Nggak usah pusing sama politik, nggak usah pusing sama yang lain. Apa yang harus diurus? Yang harus diurus diri kita masing-masing. Urus keadaan kita, urus bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki kita, ada kekurangan di dalam diri kita, ya sudah, itu yang perlu kita tambah keadaan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah dunia sudah ada yang urus Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kewajiban kita bagaimana kita bisa selamat di akhirat, maka itu perlu tugas berat. Itu bukan tugas yang mudah, dan tidak bisa akan selesai kalau kita hanya sekedar cari-cari kesalahan orang lain. Tapi hendaklah cari kesalahan dari kita yang masih banyak dan perlu terus untuk selalu diperbaiki sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang selalu bersabar, sebagai orang-orang yang selalu ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.